Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek akhir pada mata kuliah konsep basis data yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Marketplace. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Akmal Hussein dengan NIM 19251825. Kemudian ada rekan saya, dan saya Muhammad Diza Pramana dengan NIM 19250115. Dan saya Haris Albarokah Agustiano dengan NIM 19251548. Dan saya Iqbal Urnafiu dengan NIM 19251823. mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Selebihnya let's go. Baik, sebelum membahas mengenai pembahasan utama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang latar belakang dan masalah. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi telah mengubah proses jual beli menjadi lebih digital melalui marketplace. Namun, pengelolaan produk, transaksi, dan pembayaran yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi marketplace yang dapat mengelola data secara terintegrasi dan lebih efisien. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana merancang sistem informasi marketplace yang mampu mengelola data pengguna, produk, transaksi, dan pembayaran secara efektif. Nah, sebagai landasan teori, di sini ada 3 landasan teori. Yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi, kemudian ada konsep basis data, dan ada juga perdagangan digital dan marketplace. Untuk konsep dasar sistem informasi sendiri, sistem informasi digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Itu perdagangan digital. Dan untuk konsep basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur agar mudah diakses dan dikelola. Dan untuk perdagangan digital dan marketplace, itu marketplace merupakan platform digital yang memudahkan proses jual beli antara penjual dan pembeli secara online. Nah, terdapat juga komponen sistem informasi. Yang pertama itu hardware dan software, kemudian ada basis data terpadu, kemudian prosedur dan pengguna, kemudian ada prosedur, dan yang terakhir ada jaringan atau network. Yang pertama itu ada hardware dan software. Itu komponen yang digunakan untuk menjalankan sistem dan mengolah data menjadi informasi. Kemudian basis data terpadu, yaitu kumpulan data transaksi yang saling terhubung erat secara struktur untuk menjamin keutuhan data. Dan selanjutnya prosedur dan pengguna, yaitu aturan main bisnis yang mengintegrasikan peran penjual, pembeli, serta administrator sistem secara mulus. Kemudian ada prosedur, yaitu langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk menjalankan sistem agar proses kerja berjalan dengan baik dan teratur. Dan yang terakhir ada jaringan atau network, yaitu media yang menghubungkan pengguna dengan sistem melalui internet sehingga data dan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Untuk di slide ini ada perdagangan digital dan marketplace. Perbedaan marketplace dan e-commerce. Marketplace adalah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Di slide selanjutnya ada komponen utama marketplace. Komponen pertama ada penjual atau seller, pihak yang menawarkan produk atau jasa. Kemudian kedua ada pembeli atau buyer, pembeli, pihak yang membeli produk atau jasa. Kemudian ketiga ada produk, barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Kemudian yang keempat ada sistem pembayaran, fitur untuk memproses pembayaran transaksi. Yang kelima ada sistem pengiriman atau logistik. Marketplace memiliki sistem keamanan untuk melindungi data pengguna dan menjaga keamanan transaksi online. Yang keenam ada sistem keamanan dan informasi. Sistem keamanan untuk melindungi data pengguna dan menjaga keamanan transaksi online. Yang ketujuh ada fitur ulasan dan rating. Fitur ini memungkinkan pembeli memberikan penilaian terhadap produk maupun layanan penjual sehingga membantu pengguna lain dalam mengambil keputusan pembelian. Ini yang terakhir, yang kedelapan ada customer service, membantu menyelesaikan keluhan, pertanyaan atau masalah transaksi yang terjadi di marketplace. Untuk di slide ini ditampilkan perancangan database yang kita buat, yaitu tentang sistem marketplace. Database ini terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu pengguna, kategori produk, pesanan, data pesanan, dan juga pembayaran. Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti nama, alamat, email, dan password. Tabel kategori produk berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan produk. Berikutnya ada tabel produk. Tabel produk sendiri menyimpan informasi produk yang dijual seperti nama produk, stok, dan kategori produk. Berikutnya ada tabel pesanan. Tabel pesanan digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh pengguna, termasuk tanggal pesanan, status pesanan, dan total pembayaran. Berikutnya ada tabel detail pesanan, berisi rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi seperti jumlah barang dan harga satuan. Yang terakhir ada tabel pembayaran, digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Hubungan antara tabel ini dibuat agar data tersimpan secara terstruktur dan tidak terjadi duplikasi data. Dengan rancangan database ini, proses pengelolaan produk, pemesanan, hingga pembayaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan terintegrasi. Oke, di slide ini kita tunjukkan yaitu tabel-tabel database. Yang pertama ada tabel pengguna. Di nama fieldnya ada user ID dengan tipe data integer, panjangnya 11, dan keterangannya primary key sebagai primary key. Yang kedua ada nama, tipe datanya varchar, panjang 100, dan keterangannya sebagai nama pengguna. Terus ada alamat, tipe datanya teks, panjangnya tidak ada, keterangan alamat pengguna. Berikutnya ada email, tipe datanya varchar, panjangnya 100, dan keterangan email pengguna. Berikutnya ada password, tipe datanya varchar, panjangnya 255, dan keterangannya itu sebagai password. Terus ada tabel pesanan, di order ID tipe data integer, panjang 11 sebagai primary key. Kemudian ada user ID, tipe data integer, panjang 11, dan keterangan sebagai foreign key dari pengguna. Kemudian ada tanggal pesanan, tipe datanya date, panjangnya tidak ada, dan keterangan sebagai tanggal pemesanan. Terus ada status pesanan, tipe datanya varchar, panjangnya 50, keterangannya status pesanan. Yang terakhir ada total, dan tipe datanya ada desimal, panjangnya 10,2, keterangannya total pembayaran. Sama di tabel-tabel database di slide ini ada 4 tabel lagi yaitu tentang tabel data pesanan, tabel pembayaran, tabel kategori produk, dan tabel produk. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada ERD dan LRS. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Sedangkan LRS menunjukkan struktur tabel beserta primary key dan foreign key yang digunakan. Di ERD e-commerce, pengguna dapat melihat
dan melakukan pemesanan produk. Setiap produk dikelompokkan ke dalam kategori produk untuk memudahkan pengelolaan data. Ketika pengguna melakukan pembelian, sistem akan membuat data pesanan. Setiap pesanan dapat memiliki beberapa detail pesanan yang berisi produk yang dibeli, jumlah barang, dan harga satuan. Setelah pesanan dibuat, proses dilanjutkan ke pembayaran yang menyimpan informasi metode pembayaran dan status pembayaran. Di sini kita dapat melihat pengguna melihat kategori produk, dari kategori produk memilih produk, dari produk melakukan pesanan, dari pesanan melihat detail pesanan, dari detail pesanan kita melakukan pembayaran. Untuk LRS e-commerce, pada LRS terlihat bahwa setiap tabel memiliki primary key dan origin key yang digunakan untuk menghubungkan tabel yang satu dengan yang lainnya, sehingga data saling terintegrasi. Kita lihat dari pengguna melakukan pesanan, dari pesanan ke detail pesanan, dari detail pesanan ini dari pengguna ke kategori produk, dari kategori produk ke produk, dari produk ke pesanan, dari pesanan ke detail pesanan, setelah itu ke pembayaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, sistem informasi marketplace dapat menjadi solusi dalam mendukung proses perdagangan digital. Sistem ini mampu mengelola data pengguna, produk, transaksi, dan pembayaran secara terintegrasi sehingga proses jual beli menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Selain itu, penggunaan basis data membantu penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih terstruktur serta mudah diakses. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.